Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Kewajiban menjenguk orang sakit. Dari Abu Wa'il, dari Abu Musa al-As'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berilah makan orang yang lapar, dan jenguklah orang yang sakit, serta bantulah orang yang kesulitan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5649. Konteks umum kalimat jenguklah orang sakit dijadikan dalil tentang pensyariatan menjenguk orang yang sakit. Masalah khusus menjenguk orang sakit disebutkan dalam hadis Zaid bin Arqam. Dia berkata, Rasulullah SAW menjengukku karena sakit mata. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Dari perintah mutlak menjenguk disimpulkan tidak adanya batasan waktu menjenguk orang sakit menurut pendapat jumhur ulama. Termasuk menjenguk orang sakit adalah memperhatikannya dan berkata lemah lembut terhadapnya. Mungkin biasanya hal itu menjadi sebab yang membangkitkan semangat dan kekuatannya. Pernyataan hadis menjelaskan bahwa menjenguk itu tidak terkait dengan waktu tertentu, tetapi umumnya dilakukan di antara dua tepi siang, yaitu pagi dan sore. Di antara adab menjenguk orang sakit adalah tidak berlama-lama agar tidak mengganggunya atau memberatkan keluarganya. Namun jika keadaan mengharuskan berlama-lama, maka diperbolehkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir sesudahnya. Sehubungan keutamaan menjenguk orang sakit telah dinukil banyak hadis dengan derajat yang baik. Di antaranya dalam riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari hadis Tsauban, sesungguhnya seorang muslim, apabila menjenguk saudaranya yang muslim, niscaya dia senantiasa memetik buah surga. Kata kurfah artinya buah yang matang. Di sini, pahala yang didapatkan orang yang menjenguk orang yang sakit diserupakan dengan buah yang diperoleh orang yang memetiknya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad melalui jalur ini, dan di dalamnya disebutkan, aku berkata kepada Abu Kilabah, apakah kurfah surga? Dia berkata, buah-buahannya yang dipetik. Di antara adab menjenguk orang sakit adalah mempersingkat waktu agar tidak mengganggu, dan tidak boleh membicarakan masalah yang bisa mengganggunya. Ada 10 adab dalam berkunjung, dan sebagiannya tidak khusus ketika menjenguk orang sakit. 1. Tidak berdiri langsung menghadap pintu ketika minta izin. 2. Mengetuk pintu dengan perlahan. 3. Tidak menyamarkan identitas diri seperti hanya mengatakan saya. 4. Tidak datang pada saat yang kurang tepat, seperti ketika saat orang sakit akan minum obat. 5. Tidak memperlama waktu duduk-duduk. 6. Memelihara pandangan. 7. Tidak banyak bertanya. 8. Memperlihatkan simpatik yang mendalam. 9. Ikhlas dalam berdoa. 10. Memberikan harapan-harapan bagi yang sakit dan menyarankan agar bersabar untuk mendapatkan ganjaran yang besar, serta mengingatkannya agar tidak gelisah karena bisa mendatangkan dosa. Meletakkan tangan pada orang sakit. Ibnu Batal berkata, dalam meletakkan tangan pada orang sakit menunjukkan rasa simpati kepadanya dan mengetahui kadar sakit yang dideritanya, supaya dapat mendoakan kesembuhannya sesuai yang tampak. Terkadang penjenguk meruqyah memintakan perlindungan kepada Allah untuk yang sakit dengan membaca bacaan yang disyariatkan melalui tangannya dan mengusapkan pada bagian yang sakit, sehingga orang yang sakit dapat mengambil manfaat darinya bila yang menjenguknya adalah orang yang soleh. Saya Ibnu Hajar katakan, terkadang penjenguk seorang yang paham pengobatan sehingga dia mengetahui penyakit si sakit dan bisa menunjukkan cara pengobatan yang sesuai. Disebutkan dari Aisyah, dia berkata, biasanya Rasulullah SAW jika menjenguk orang sakit, beliau meletakkan tangannya di tempat yang sakit kemudian mengucapkan,
dengan nama Allah. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la melalui sanad yang hasan. At-Tirmidzi mengutip melalui jalur lain dari hadis Abu Umamah dengan sanad yang lemah, dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah salah seorang kamu meletakkan tangannya di dahi si sakit, lalu menanyainya bagaimana keadaannya. Ibnu As-Sunni meriwayatkan pula, lalu dia berkata, "Bagaimana keadaanmu pagi ini?" atau "Bagaimana keadaanmu sore ini?"